kalau adonan 22 kilo bisa jadi berapa loyang? Total Karyawan, iya. 14. 14 ya, Bu ya. Tepung ya Mas. Oh tepung. Oh tepung jagung. Ya, tepung jagungnya ini. Jadi jagung yang sudah di slab sampai lembut gitu Mas ya? 22 kilo ya Bang? Jagungnya, kalau tepung jagungnya 22 kilo, santannya itu berapa kelapa Bu? Per kilo 3 rantang. 3 rantang ya? Ya, Kasih pandan. wangi alami. Pewangi alam ya. Ini prosesnya berapa jam Mas? Kira-kira? Prosesnya sekitar 2 jam. Oh 2 jam Mas. Apa ini Mas? Warna makanan. Warna makanan. Warna kuning telur Mas ya? Sudah 2 tutup botol Mas? Iya. Kemudian diratain Mas ya? Iya. Jadi tepungnya nggak ikut langsung direbus Mas ya? Tepungnya Katanya nanti di- Mas nunggu ini apa itu mendidih. mendidih. Oh. Terus kemudian dimasukin tepungnya. Iya. Oke. Ini buat melarutkan gulanya Mas ya? Lakukan gulanya nanti disaring Mas. Oh, disaring ya? Iya. Biar kotorannya nggak ikut masuk ke wajan gitu ya? Iya. Itu burung Pak. Gulanya dilarutin sama air santan yang direbus tadi Mas ya? Iya. Oke. Sama ini tadi ada garamnya Mas. Oh iya. Jadi ada garam sama dikasih gula kemudian dikasih air santan Mas ya? Kalau sudah mendidih, Kalau sudah mendidih ini diambil Mas. oh, pandannya diambil Mas? Iya. Jadi nggak ikut direbus sampai matang gitu ya? Aslinya ikut Mas. Tapi kalau direbus sampai matang aduannya itu berat Mas. Berat ya? Oh, harus dibuang. Kalau dulu ikut Mas. Tapi ini aromanya sudah aroma pandan Mas ya? Sudah. Oh, jadi langsung ini Mas ya? Adonannya weh. Oh, Langsung agak kental. kental. Tusuk telur. Sampai kok ini Mas? Sampai nanti ini ya mengental Mas ya? Ini sampai berapa jam ini Mas? Kalau yang ini 1
1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit. Jadi selama 1 jam 15 menit diaduk terus gitu. Iya. Tapi waktu itu tidak jadi patokan. Iya. Tergantung banyak bibitnya adonan yang kita buat. Oh gitu. Semakin banyak yang dibuat semakin lama gitu Mas. Iya. Mas, tanda-tanda kalau mau matang gimana nih Mas? Tanda-tandanya itu ini udah mulai mengental dan minyaknya itu udah mulai keluar. Ya, Ditaruh di loyang. untuk takarannya itu menyesuaikan. Penyesuaian loyangnya Mas. Menyesuaikan. Nah ini kalau adonan 22 kilo bisa jadi berapa loyang nih Mas? Sekitar Berapa oh? Apa? 52. 52 loyang. Per loyangnya itu bisa jadi 32 potong. 32 potong Mas. Jadi wah, mana? Assalamualaikum Bu, dengan Ibu siapa Bu? Bu Siatin, Ibu Sriatin ya Bu ya? Iya. Ibu Sriatin ini pemilik jenang jenang jagung jagung sama sama gedung lindri. Gedung Lindri. Nah Bu, memulai usaha ini dari kapan Bu? Dari tahun 2014 sampai sekarang. Sampai sekarang Bu ya. Nah itu ceritanya gimana Bu? Dapat idenya dari mana itu Bu? Dulu? Dapat idenya dulu itu nggak sengaja itu awalnya Mas. Iya. Awalnya itu dulu ada temen punya stand kantin di SMP Ketawang. Terus saya ditawarin gitu loh, ditawarin suruh apa jualan di sana lah, tapi terlalu jauh gitu loh, jadi saya nggak minat. Akhirnya sama temen saya suruh bikin makanan yang alami gitu buat anak-anak sekolah. Terus akhirnya saya punya ide bikin itu ya jenang jagung itu. Terus akhirnya semakin hari semakin laris ya, laku, guru-guru juga pada beli. Terus akhirnya saking semangatnya pas hari Minggu, lupa kalau hari Minggu Iya. gitu, akhirnya bikin terus. Pas hari Minggu kan libur, akhirnya wah repot ini mau dijual di mana gitu. Akhirnya punya ide, saya masukkan di pasar sini, daerah Iya. sini. Terus akhirnya laku. Terus penjual-penjual itu yang keliling kayak Lijo itu, Iya. kok sama apa yang penjual kue basah itu, sama apa toko-toko itu pada tanya gitu, minta dititipin gitu, soalnya ya laku, terus bahannya juga alami, nggak ada campuran, nggak ada pengawet, jadi ya alhamdulillah sampai sekarang itu laku gitu Mas. Terus dari pasar sini terus punya ide karena laku, seneng ya, semangat, lalu ke pasar Gonalegi. Di Gonalegi sudah penuh, terus ke Kepanjen, terus dari Kepanjen terus ke Wajak, terus ke Wajak ya sampai sekarang itu Mas, Wajak, daerah Wajak, Turen, terus Pal sini, terus Burulawang, Krebet, sampai ke mana itu Sempawada. Itu sekitaran Kabupaten Malang saja ya Bu Ya, ya? Belum Kabupaten Malang. masuk ke kota Malang ya? Pernah Iya. masuk ke sana tapi kayaknya soalnya kan kuenya nggak tahan lama Mas, nggak Iya. ada pengawet, jadi 1 hari itu kan harus habis. Iya. Nah, sedangkan perjalanan sini ke kota itu ya hampir 1 jaman Iya. gitu. Soalnya kan apa tiap ada Lijo belok berhenti. Jadi kayak waktunya nggak nutut. Iya. Gitu. Jadi nggak sampai ke kota. Gitu. Nah Ibu, kalau ini alamatnya lengkap di mana ini Bu? Dusun Kerajaan, Desa Wonokerto, RT 11 RW 3, Kecamatan Bantul. Kecamatan Bantul. Ya.
Nah Ibu, dulu dari modal berapa Bu memulai usaha ini Bu? Awalnya ya modal kecil Mas, cuman bikin 2 kilo. 2 kilo ya dulu ya? 2 kilo. Dibikin untuk di sekolahan itu, terus tambah hari, tambah 1 kilo, tambah 1 kilo, sampai sekarang itu. Tapi sebelum corona dulu udah sampai 40 kilo Mas. 40 kilo, Oh, itu untuk sampai 40 kilo. jenang ini ya? Oh, jenang jagung aja. Jenang Terus jagung. karena ada itu COVID-19 itu akhirnya turun drastis sampai sekarang cuman 22. Nah Kalau pengaruh kalau ini Bu, kalau gedung lindrinya? gedung lindri ini belakangan itu produksi Mas. Awalnya cuma jenang jagung. Terus waktu itu awalnya saya itu ulak gitu loh, sudah jadi, potongan gitu, terus saya packing sendiri, dimikai sendiri gitu, terus akhirnya kok makin lama makin lari, terus akhirnya rencana bikin sendiri. Itu awalnya belajar kok jadi, akhirnya sekarang ya bikin sendiri. Jadi gak ulak, ulaknya ulak mentahan, singkong itu. Kalau dulu ulak sudah matang gitu. Kalau memulai produksi itu dari jam berapa Bu? Memulai produksi kalau jenangnya itu ya habis maghrib. Iya. Tapi awalnya dari pagi itu kelapanya dikupas, terus singkongnya itu dicecil gitu loh Mas. Iya. Dicecil, terus gilingnya jam 3, giling tepung jagungnya itu jam 3-an. Terus habis maghrib mulai proses dah. Gitu. Kalau untuk penjualannya kan subuh Bu ya? Untuk penjualannya ada yang jam 3, ada yang jam 4:30, ada yang jam 5. Paling siang jam 5. Nah kalau harganya Bu, kalau yang jenang jagung Bu? Jenang jagung 800 dari saya. Terus itu orang yang melijo-melijo itu jual 1.000, jadi dapat 200. Kalau yang gedung lindri Bu? Sama 800. Oke. Jadi kalau gedung lindri itu ada taburan kelapa parut ya Bu? Iya, kelapa parut dikukus dulu. Jadi kelapanya itu yang pakai kelapa yang tua Bu ya? Ya nggak tua-tua amat ya, sedengan, Yang sedang, melang-melang. Oh, yang sedengan. Soalnya kalau kering kurang gurih gitu loh Mas. Nah Bu, ada nggak Bu cerita duka waktu awal mula merintis Bu? Yang Banyak, sampai Mas. keinget sampai sekarang. Banyak. Awal-awalnya itu kan keliling ini Mas, Iya. pakai talam, diiris, ditata di atas talam, terus keliling masuk di pasar-pasar gitu. Terus akhirnya makin lama makin kenal rasanya ya, pembeli-pembeli kenal rasanya akhirnya yaitu. Terus waktu keliling jenangnya sih banyak, kena hujan Mas. Kalau hujan kan sepi kan, makanannya dinginan. Masuk di tempat penjualan kain-kain, terus sama kerudung gitu, hijab-hijab itu kan Mbak jenang jagung. Iya, terima kasih enggak Mbak gitu. Terus ada yang Mbak jenang jagung, enggak jawab. Pokoknya melas enggak jawab. Terus akhirnya Mbak jenang jagung Bu, jenang jagung, godep tok gini. Terus pernah Bu jenang jagung pakai jilbab. Bu, ya kan jengkel enggak jawab, padahal aku ngomongnya keras, nggak mungkin nggak dengar. Bu jenang jagung, sedang tak lihat gini ternyata boneka. Ya Allah. Boneka pakai jilbab. Tak pikir orang sih jualan. Ya itu. Ya wes. Terus pas hujan ya pakai mantel gitu Mas, wes melas dulu itu. Ya. Kalau sekarang sales ada berapa Bu? Sekarang salesnya ada 6. Ada 6. Itu sales saja Bu ya, Bu, belum yang Belum yang produksi, Belum produksi produksi. sendiri, terus yang upah sendiri. Nah kalau total Bu? Total Karyawan, karyawan iya. 14. 14 ya Bu ya? 14. Kalau dulu dibikin sendiri Bu ya, awal-awal? Iya, awalnya bikin sendiri, bangun jam 2 malam. Dadak kan cuma segitu. Sekarang ya nggak nutut, cari dadak. Kalau sebelum usaha jenang jagung ini Bu, apa Bu dulu Bu kesibukannya Bu? Jualan itu buka toko pakan ternak.
Oh iya, iya. Ya pakan ternak, tapi ya itu awal-awalnya laris, terus lama kelamaan ya orang Jawa ya, Iya. ya terkenal orang Jawa itu sukanya niru-niru, tapi saya pribadi nggak suka niru. Saya kalau jualan tuh pengen yang nggak ada yang sama gitu, nggak ada yang nyamain gitu. Ya itu lama kelamaan kok banyak yang buka sama kayak tokoku. Terus saya itu waktu itu kan musim-musim viral-viralnya itu apa, burung kenari itu loh, Oh iya. lovebird sama kenari itu viral-viralnya laris waktu itu. Terus lama kelamaan tetangga, terus di temen juga banyak yang buka, akhirnya terus burungnya itu harganya drop turun, akhirnya saya berhenti, terus punya rencana ini masuk ke jualan ini yang kuliner ini gitu. Nah kalau jenang jagung ini Bu, ada yang niru nggak Bu? Ada yang Ada ya? ada di Kepanjen, Kepanjen ada, di Pal ada, tapi ya alhamdulillah nggak pengaruh. Nggak pengaruh ya? Soalnya tampilannya juga beda. Tampilan kayak kan salesku ada yang cerita, Bu sana ada yang jualan, coba beli satu, gak suruh beli. Arah sana sih mending punya saya lah gitu loh. Terus sama gulanya juga kayaknya ada campuran. Kalau saya nggak apa-apa, ambil sedikit yang penting lancar. Iya. Jadi gulanya asli, terus pewarnanya juga alami gitu. Nah Bu, kalau kalau bocoran omset Bu per harinya Bu berapa Bu? Perharinya kalau semua itu sekitar 1,6. 1.600.000 ya Bu ya? 1,6. Itu bersih apa kotor itu Bu? Kotor. Kotor ya? Iya. Kalau bersihnya kurang lebih berapa Bu? Bersihnya itu ya sekitar 600-700-an. 600-700 ya Bu ya? Itu modalnya untuk beli bahan itu kurang lebih Kurang lebih 800-an. 800-an ya Bu ya? Berarti 50% ya Bu ya? Nggak sampai Nggak mas, sampai ya? nggak sampai. 40%an ya Bu ya? Bu, mungkin ada kata-kata motivasi apa jangan buat teman-teman yang ingin mengikuti jejak Bu Sri ini Bu? Ya menurut saya pribadi, kalau jadi saya pribadi ya, kalau jadi pengangguran itu nggak suka, walaupun sudah tua itu kalau nganggur itu nggak senang. Jadi untuk pemuda, terutama pemuda yang belum nikah ataupun yang sudah nikah, kalau nganggur jangan pusing. Soalnya apa, pegawai sama apa wira swasta itu kalau dipikir-pikir penghasilannya itu lebih besaran yang wira swasta. Karena apa? Karena kalau pegawai kan jam kerjanya panjang, terus gajinya ya itu aja kan. Nah kalau apa namanya, kalau wira swasta itu kan misalnya kayak saya ya jualan, terus waktunya nggak ditentukan, terus misalnya mau cari kegiatan lain juga masih bisa, tergantung kita itu apa namanya, senangnya, hobinya itu bidang apa gitu mas. Jadi yaitu Terus kalau dikembangin gitu Bu ya? gitu. Jadi yang penting tergantung niat kita gitu. Kalau menurut saya memang anak pengangguran itu karena males, menurut aku. Soalnya apa? Peluang Kalau banyak kita Bu. apa? Peluang banyak ya? Peluang banyak, menurut saya peluang itu banyak sekali. Karena apa? Yang penting kita punya tangan, punya kaki, indera sehat normal semuanya, wah itu sudah kaya. Gitu mas. Nah Ya. kalau teman-teman kalau cara beli sekitaran Kabupaten Malang gimana Bu? Ada nomor WA-nya? Ada nomor WA ada, nanti pesen sewaktu-waktu bisa, asalkan nggak data gitu. Iya. Nomor WA saya 0856 0754 1352. Oke. Jadi expirednya itu cuma 1 hari Bu ya? Ya 1 hari, soalnya nggak pakai pengawet. Saya bisa bikin sampai 2 hari 3 hari nggak basi bisa, tapi ya itu nggak sehat pakai pengawet gitu. Oke. Jadi langganan saya sudah apa namanya mas, sudah kenal. Justru yang dicari yang sore sudah basi. Soalnya kan sehat mas. Iya. Itu nggak bahaya buat dimakan. Oke. Bu, kalau jagungnya itu khusus apa lokalan sini Bu? Di lokasi ini
asal bukan jagung manis. Kalau jagung manis itu kan mimpes mas, kan mencair lah. Apa sarinya cuma sedikit. Kalau apa jagung biasa gitu kan patinya banyak, sarinya itu banyak. Nah, ini yang sudah jadi nih. Menunggu proses dingin.